Tak lagi aku bakalan nikahin Mbak Sinta. Kamu gak usah nyolot, Cang. Kalau dibiarin kamu tuh ya. Saja kamu. Kalau kamu mau, kamu jadi teman saya. Kita kemana-mana bisa bareng-bareng kan? Saya juga punya tempat tinggal buat kamu. Kalau kamu mau bekerja pun, saya ada kok kerjaan buat kamu. Uang Itu masih banyak di dalam. Ini 1,4 Bu. Bila semua yang terindah. Kok harus nyari makan kemana lagi ya? Mampir udah aku lapar banget lagi. Mending aku duduk dulu deh. Kemana lagi ya? Aku nyari orang yang baik buat nolongin aku. Padahal kan udah dari tadi aku keliling-keliling, tapi masih belum nemuin orang. Biasanya kan di sini tempatnya rame. Kenapa sekarang jadi sepi begini? Kayaknya ntar lagi aku harus terus jalan. Ya walaupun kaki aku udah capek banget, udah gak kuat jalan, mana masih belum makan lagi. Zaman sekarang sulit nemuin orang yang baik dan tulus, apalagi buat jangankan nolong, menganggap aku yang seorang gembel ini ada aja udah bersyukur kalau misalkan ada. Tapi kan rata-rata ya orang pada malu buat nolongin gembel seperti aku. Apalagi kan aku juga gak bakalan ada sisi positifnya di mata mereka. Ya walaupun gak semua orang seperti itu. Aku harus tetap sabar aja. Aku harus tetap berusaha buat nyari orang yang baik, laki-laki ataupun perempuan, buat nolongin aku. Kayaknya aku harus terus jalan deh. Siapa tahu ntar aku nemuin orang yang baik. Aku coba jalan aja deh. Siapa tahu ada orang yang lagi santai di sini kan, buat aku mintain tolong. Ya udah deh, kalau begitu ini aku langsung jalan aja dulu. Duh. Mari Bu. Terima kasih ya Pak David. Iya Bu. Akhirnya udah sampai juga ya. Oh iya, Pak David terima kasih banyak ya. Karena Pak David udah mau ngantar saya ke sini. Karena kan tadinya saya juga menghubungi Pak David mendadak kan buat jemput saya. Ini kan udah tugas saya Bu. Saya harus selalu mendampingi Ibu dan selalu menemani Ibu. Kan saya supir Ibu. Saya digaji untuk bekerja kan Bu. Iya justru itu Pak. Tapi sebetulnya saya datang ke sini itu ya karena nggak ada tujuan Pak. Sebetulnya saya di kantor banyak kerjaan Pak. Tapi kayaknya saya sedikit sumpek deh Pak. Karena banyak banget ya yang saya pikirin Pak. Jadi kalau terus-terusan untuk diem di kantor ngerjain tugas-tugas, pasti saya malah tambah sumpek Pak. Karena saya juga nggak punya teman kan. Ya sebenarnya saya agak heran aja. Ini baru pertama kali Ibu ke tempat seperti ini. Biasanya Ibu kalau sumpek kan di restoran mahal, di kafe gitu ngumpul sama teman-temannya. Tapi apa Ibu nyaman di sini? Soalnya kan biasanya kalau tempat seperti ini banyak nyamuknya Bu. Iya juga sih, tapi kebetulan ini juga rekomendasi dari teman aku kok. Karena kan sebelumnya emang bener kata Pak David, biasanya saya tuh kalau emang lagi mau refreshing pasti di kafe atau enggak di tempat-tempat yang biasa saya kunjungi kan. Tapi kali ini saya juga baru pertama kali kesini nih.
Ya mudah-mudahan saya juga senang sih ke tempat ini. Tapi dari suasananya aja juga kayaknya adem sih Pak. Jadi kayaknya ini bakalan jadi tempat favorit saya deh. Ya bagus lah kalau kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ibu jangan terlalu fokus untuk memikirkan pekerjaan bu. Ya paling tidak ibu punya teman cowok untuk teman-teman ngobrol gitu loh bu. Kalau seperti ini kan kayaknya kurang lengkap gitu bu. Teman cowok ya Pak? Iya bu. Gini, Pak David itu udah kerja sama saya itu kayaknya udah lama banget kan Pak? Iya bu. Jadi Pak David tahu kan siapa aja teman cowok saya? Ya pastinya bu. Tapi kan itu teman-teman ibu klien, kalau enggak partner kerja, bukan teman yang spesial yang ibu sukai gitu loh. Oh, Bu. maksud Pak David pasangan? Ya lebih tepatnya seperti itu bu. Ya, saya juga bingung Pak. Kenapa sampai saat ini saya juga masih belum menemukan pasangan yang cocok untuk saya Pak. Ya, saya cuma bisa berharap mudah-mudahan saya nggak bakal nikah di usia yang tua Pak. Karena kan nantinya pasti teman-teman saya bakalan ketawa kalau ngelihat saya nikah ya di umur yang nggak sesuai Pak. Menurut saya ibu terlalu fokus untuk menata masa depan sehingga ibu lalai untuk mencari pasangan hidup. Sebenarnya cowok di luar sana itu sangat banyak yang suka sama ibu, tapi ibu tidak membuka ruang untuk mereka deket. Apalagi sekarang ibu kan udah wanita karir, sudah punya perusahaan sendiri. Mana mungkin cowok-cowok di luar sana tidak mau jadi suami ibu. Tapi mohon maaf nih bu kalau agak lancang. Ibu kan udah sukses. Menurut saya ibu harus berhati-hati meskipun mau mencari pasangan hidup. Karena kalau ibu salah untuk deket sama orang, nasib kedepannya nanti ibu bakal susah sendiri. Pak David, atau Pak David ini kayaknya bisa baca pikiran saya deh. Karena sebetulnya saya itu takut Pak untuk mencari pasangan. Ya, karena seperti yang apa kata Pak David tadi bilang, saya hanya takut nanti pasangan saya itu hanya melihat saya dari harta saya Pak. Saya juga takut suatu saat nanti pasangan saya emang nggak beneran cinta sama saya. Jadi saya juga masih sangat berhati-hati untuk mencari pasangan untuk saya Pak. Ya, ibu lebih pintar daripada saya, apalagi untuk masalah pasangan. Tapi saya mencoba untuk menilai juga bu, kalau misal ibu itu mau deket sama laki-laki. Kayaknya Pak David cocok deh, mulai cocok nih buat jadi teman curhat saya. Ya nggak sih? Saya jadi gak enak bu. Sekarang gini deh, masalah pasangan saya biar nanti itu jadi urusan saya Pak David. Yang penting kan sekarang tugas Pak David hanya mau menemani saya untuk pergi kemanapun saat saya lagi pusing mikirin kerjaan. Saya selalu siap bu, kapanpun dan jam berapapun bu. Oke, ya butuhkan. Kalau gitu kayaknya saya pengen coba keliling-keliling dulu deh Pak. Tapi nggak apa-apa kan Pak David tunggu sini? Gak apa-apa lah bu. Kalau saya ikut ibu nanti malah terganggu lagi. Iya, ya mungkin sih Pak. Ya udah kalau gitu saya minta tolong Pak David untuk tunggu sini. Jadi saya pergi dulu. Siap bu. Oke, jaga mobil? Siap. Ya udah kalau gitu saya pergi ya. Hati-hati ya bu ya. Oke Pak. Andai saja Bu Sinta itu mau sama aku, pasti aku bakal bahagia banget dan aku bakal hidup nyaman. Apa daya, aku cuma sopirnya Bu Sinta. Mana mungkin Bu Sinta itu mau jadi istri aku. Udahlah, daripada aku di sini mending aku cari duduk sana aja. Aku harus cari bos kemana lagi ya? Aku dari tadi muter-muter nggak ketemu sama sekali sama bos. Ini udah jam 12. Aku dari tadi pagi udah nanya-nanya sama orang, masih aja belum ada yang tahu. Aku mau cari kemana lagi ya? Mungkin bos Bagas merubah penampilannya ya. Soalnya kalau bos Bagas penampilannya rapi, pakai dasi, pasti orang di daerah sini banyak yang tahu. Cuman herannya aku nanya, kok kebanyakan yang nggak tahu. Aku harus cari di lokasi mana lagi buat nyari bos Bagas. Wah, ini ada orang. Mas. Iya mas.
Ada apa, Mas? Saya boleh nanya, Mas? Mau nanya apa, Mas? Saya dari kemarin nyari bos saya, Mas. Jadi bos saya kabur dari rumah. Jadi Kabur? Bos? Maksudnya? Ya saya juga nggak paham sama bos saya, Mas. Dia tiba-tiba ninggalin rumah, Mas. Jadi saya ditugaskan buat orang tuanya bos saya buat nyari bos saya, Mas. Oh gitu ya. Jadi Ya. semisal ada orang yang menemukan bos saya, imbalannya besar, Mas. Nah, orang tuanya bos saya pasti bakal ngasih apa yang orang mau yang menemukan bos Bagas. Emang ciri-cirinya seperti apa, Mas? Ini, Mas, saya ada fotonya, Mas. Ini, Mas. Oh itu. Mas, tadi kan kelihatan. Perasaan dari tadi gak ada orang yang lewat sini berpakaian seperti itu. Ya, saya saranin Mas kalau mau cari, jangan cari di tempat ini. Soalnya biasanya kalau orang kaya itu mainnya di mall, di restoran mahal. Nah, gak mungkin bos kamu itu keliaran di tempat seperti ini. Tapi saya bakal bantu kalau ketemu sama orang itu, ya. Tapi benar, imbalannya besar. Kalau misalnya imbalan, Mas jangan ragu. Saya jamin kok. Soalnya saya udah nyari yang kata Mas tadi di mall, terus di hotel-hotel kayak gitu. Masih belum ada, Mas. Jadi saya punya inisiatif buat cari ke tempat kayak gini, Mas. Siapa tahu bos saya ada di sekitaran tempat-tempat kayak gini, Mas. Sudah, Mas, gak usah khawatir ya. Saya di tempat ini banyak teman. Nanti saya bakal kerahkan semua teman-teman saya untuk menemukan bos Mas. Ya, tapi jangan lupa masalah imbalan. Kalau Mas bohong sama saya bakal habisi, Mas. Mas, Ngerti nggak? kalau saya berbohong, boleh deh saya dibawa ke pihak yang berwajib aja, Mas. Tapi ini masalahnya, bos kamu ini bukan anak kecil dan punya perusahaan besar. Otomatis hidupnya sudah mewah. Ya, Kok kalau Mas, bisa gitu loh? Bos kamu itu pergi meninggalkan semua kemewahan yang sudah dia miliki. ya kalau setahu saya terakhir bos saya ngomong sama saya, Mas, katanya sih bos saya bosen, Mas, jadi orang kaya. Jadi dia pengen hidup sederhana dan juga dia pengen cari orang yang benar-benar tulus buat sama dia, Mas, dan juga bisa ngebantu dia, Mas. Lucu ya dunia ini. Ada orang yang pengen punya kemewahan, bekerja, bontang-banting, ini pengen jadi orang melarat. Tapi ya seperti itulah kalau orang kaya, pikirannya bolak-balik. Ya udah, Mas tenang aja. Nanti saya bakal cari ya bos Mas itu sampai dapat, dan saya bakal hubungi Mas. Ya udah kalau gitu, ini, Mas, nomor saya, Mas. Udah. Terus Mas ini mau kemana? Ya, saya mau lanjut nyari bos saya, Mas. Soalnya saya ditekan sama orang tuanya bos saya, Mas. Jadi bos saya anak satu-satunya. Gitu, anak tunggal ya. Anak tunggal. Udah, semoga berhasil. Nanti kalau ada kabar, saya pasti kabarin Mas. Ya. Ya udah deh, kalau gitu saya mau lanjut cari bos saya, Mas. Ya sudah kalau gitu. Udah, makasih, Semoga Mas. berhasil ya. Ya. Ya, Mas. Lucu banget. Orang kaya zaman sekarang udah hidup mewah malah pengen jadi orang melarat. Sedangkan aku udah bosen jadi supir seperti ini, mau jadi orang kaya gak bisa-bisa. Gajah Bu Sita gak lama-lama nih ya di sini. Kayaknya banyak nyamuknya di sini. Ternyata bener kata teman aku, tempatnya di sini bener-bener seger banget. Kenapa nggak dari dulu sih aku tahu tempat ini? Ada tempat duduknya juga. Kalau kayak gini, tiap kali aku stres, pusing,
mikirin kerjaan atau hal lain, ya mending aku kesini aja. Udah pasti deh, dijamin pikiran aku bakalan encer dan gak bakalan pusing-pusing mikirin hal kerjaan ataupun soal percintaan. Karena ya kalau aku di luar, udah pasti yang dibahas sama teman-teman kalau nggak keluarga aku ya soal kerjaan, kalau nggak ya soal percintaan. Ya emang kenapa kalau di umur segini aku belum punya pasangan? Toh aku juga karir udah enak, aku udah punya rumah, aku udah punya mobil, bahkan supirku pun aku udah bisa bayar sendiri kan. Jadi meskipun nggak punya pasangan juga, ya aku juga nggak terlalu memikirkan. Meskipun keluarga selalu mengekang aku untuk cepet-cepet nunjukin pasangan aku sama keluarga. Tapi kalau emang nggak ada, siapa dong yang mau aku bawa? Masa iya orang asing, orang yang nggak aku kenal, cuma karena aku udah capek terus-terusan dibahas soal pasangan dan pasangan. Mendingan sendiri, hidup tenang, damai, kerjaan juga enak. Kalaupun punya pasangan, nggak jamin deh kayaknya punya pasangan yang bakalan setia dan cinta sama aku apa adanya. Kayak biasanya kebanyakan kan ya laki-laki selalu lihat aku dari harta. Ternyata bener ya, meskipun seseorang itu penuh dengan harta dan udah berkecukupan, tapi nggak menjamin hidupnya udah selesai. Tapi ya udahlah, aku datang ke sini juga cuman buat refreshing kan. Jadi aku nggak perlu mikirin hal-hal yang seharusnya nggak aku pikirin sekarang. Ini ada Tenang banget deh kayaknya hidup. cewek, kayaknya dia model deh. Lihat dari penampilannya bagus banget. Coba aja deh. Ya, Minta tolong. udah pindang. Mbak, permisi ya Mbak. Iya. Tenang Mbak, saya bukan orang gila. Oh gitu ya. Aduh, Mas, sorry mas, kenapa ya? saya lapar Mbak. Saya dari kemarin keliling-keliling minta bantuan, tapi orang nggak ada yang membantu saya karena takut ngelihat penampilan saya Mbak. Maksud kamu? Ya, saya belum makan Mbak. Saya juga haus. Ya paling enggak saya bisa minum dulu lah Mbak, kalau Mbak mau bantu. Tapi kalau misalkan Mbak ngerasa takut, saya mau pergi Mbak. Enggak, sorry. Saya nggak takut, cuman saya kaget aja karena tiba-tiba kamu datang dan duduk di sebelah saya. Iya Mbak wajar takut lihat saya kan, penampilan saya seperti ini Mbak. Tapi saya minta maaf karena tadi mungkin nggak nyaman sama kamu karena tadi saya kaget. Oh iya, kalau emang kamu belum makan, bentar lagi saya cariin makan dulu ya. Tapi sebelumnya kalau boleh kita kenalan dulu. Tapi tangan saya kotor Mbak. Ya nggak apa-apa, aku Cinta. Bagas Mbak. Oh, Bagas, oke. Tampilan Mbak keren banget, cantik juga. Emang kerjaan Mbak apa Mbak? Kebetulan aku punya perusahaan, tapi selain itu juga aku ada kerja sampingan sebagai model. Oh, pantes, saya lihatnya cantik banget. Dan saya malah gak nyangka Mbak mau berjabat tangan sama saya Mbak. Soalnya jarang sekarang ada orang atau perempuan cantik kayak Mbak, jangankan berjabat tangan Mbak, buat ngomong aja atau duduk bareng seperti ini biasanya pada gak mau karena malu Mbak, mungkin ya. Ya saya juga maklum lah, mungkin takut dibilang gembel juga kayak saya Mbak. Ya sekarang kan saya udah gak dianggap sama orang. Saya kelaparan, gak ada orang yang menolong. Saya kehausan juga gak ada orang yang memberi minum Mbak. Ya saya harus berusaha sendiri buat bertahan hidup. Ya, nasib saya udah begini, mau gimana Mbak? Mas, maaf lancang untuk tanya ini sama kamu, tapi kalau emang kamu berkenan, kasih tahu aku buat
sebenarnya kamu ini kenapa sampai kayak gini? Gimana ya Mbak, saya buat ceritanya. Panjang ceritanya Mbak, karena dasarnya saya berasal dari keluarga yang miskin dan gak punya apa-apa Mbak. Aduh, saya jadi nggak enak karena udah tanya soal masalah pribadi kamu, tapi nggak apa-apa kan saya tanya kayak gini, karena saya hanya ingin kenal lebih jauh aja meskipun kita baru ketemu kali ini. Ya gak apa-apa sih Mbak, tapi saya gak nyangka aja Mbak kayaknya ngerasa enak banget ngobrol sama saya Mbak. Padahal kan ya saya juga masih belum mandi beberapa hari, pasti Oh iya? pasti bau lah Mbak. Dan kayaknya Mbak tetap bersikap baik sama saya Mbak. Tapi saya nggak ada cium bau apapun kok. Meskipun keadaan kamu kayak gini, kayaknya kamu tetap bersih dan sorry, kayaknya kamu juga ganteng. Jadi saya nyaman aja ngobrol sama kamu. Rambut seperti ini kok saya dibilang ganteng sih Mbak. Ini rambut asli kamu. Ya iyalah Mbak, saya udah beberapa tahun nggak potong rambut. Kayaknya rambut saya kalah deh sama rambut kamu. Karena rambut Mbak kamu bisa lebih badai. Dalam keadaan seperti ini Mbak masih sempat-sempatnya ngajakin saya bercanda. Iya. Saya gak nyangka banget, malah pikiran saya tadi waktu saya mau duduk di sini Mbak langsung ngusir saya. Tapi saya seperti mimpi Mbak, ada perempuan cantik dan model lagi. Ya masih mau bersikap baik sama orang yang udah jelas-jelas gembel seperti saya yang udah gak ada gunanya Mbak. Yang ada malah jadi beban buat orang lain. Mas Bagas, sebetulnya meskipun keadaan saya seperti ini, saya memiliki perusahaan dan kehidupan saya juga enak, sebetulnya saya juga nggak punya teman, dan saya juga sering banget sama keluarga saya disepelekan karena saya sampai sekarang belum punya pasangan. Jadi di balik kesuksesan saya juga punya cerita yang mungkin sedih untuk saya. Jadi saya minta buat Mas Bagas untuk jangan terus-terusan bersedih meskipun keadaannya kayak gini. Saya yakin kok suatu saat nanti pasti Mas Bagas akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak daripada sekarang. Jadi jangan patah semangat ya. Wah, kasih banget Mbak. Saya tetap gak nyangka. Ya, ngelihat keadaan saya yang seperti ini dan ngelihat keadaan Mbak yang seperti ini, tapi Mbak malah masih tetap ngasih semangat buat saya, kasih motivasi buat saya. Bukan cuman cantik, Mbak juga dermawan orangnya dan suka menolong. Saya udah gak tahu lagi harus berterima kasih dengan model seperti apa sama Mbak Sinta. Ya kita baru kenal, tapi Mbak baik banget. Kamu bisa aja deh. Oh iya, kamu tahu nggak? Aku baru kali ini loh nyambung ngobrol sama orang selain keluarga aku sama supir aku. Karena sebelumnya aku jarang banget ngobrol sama cowok yang senyambung ngobrol sama kamu, meskipun ya kita baru ketemu baru aja kan? Iya sih Mbak. Tapi saya boleh nanya nggak Mbak? Boleh kok, boleh banget. Mas Bagas mau tanya apa? Mbak gak malu ntar diliatin orang? Kan Mbak cantik, terus tampilan Mbak bersih, rapi. Saya ngobrol sama gembel yang tampilannya seperti saya Mbak. Buat apa saya malu? Malah saya bangga menunjukkan sama orang-orang kalau saya punya kamu datang ke sini. Jadi saya seneng dong karena ada teman ngobrol di sini. Saya nggak perlu malu kok karena keadaan kamu kayak gini. Saya jadi malu Mbak kalau begitu. Ya udah kalau gitu, kalau kamu masih malu buat ngobrol sama saya sekarang, gimana kalau kita temenan dulu sekarang? Tapi Mbak nggak bercanda kan Mbak? Ya nggak bercanda. Kalau kamu mau, kamu jadi teman saya. Kita kemana-mana bisa bareng-bareng kan? Saya juga punya tempat tinggal buat kamu. Kalau kamu mau bekerja pun, saya ada kok kerjaan buat kamu. Tapi kalau emang kamu nggak mau kerja, nggak apa-apa. Saya kasih tempat tinggal aja. Karena mungkin kamu nggak ada tempat tinggal kan, pasti kan? Kalau keadaan kamu kayak gini.
Saya nggak ada tempat tinggal, Mbak. Jangan kan tempat tinggal, buat makan kan saya juga nggak punya uang, Mbak. Apalagi tempat tinggal. Tapi Mbak serius mau ngasih saya tempat tinggal, terus mau ngasih saya pekerjaan, Mbak? Iya serius, tapi itu pun kalau kamu mau. Saya nggak maksa kok. Saya nggak mungkin nolak lah, Mbak. Daripada saya ngegembel terus seperti ini. Serius, Tapi kamu mau? ngomong-ngomong, Mbak, perut saya lapar, saya haus juga, Mbak. Ya udah oke, kalau gitu mending sekarang kamu ikut saya. Kita pergi cari makan. Tapi gak apa-apa, Mbak, jalan sama saya. Tapi kan tampilan saya seperti ini, Mbak. Udah pokoknya kamu tenang aja. Kamu jangan pernah minder untuk jalan bareng saya. Kita makan, kita cari makanan yang mungkin kamu suka banget makanan itu. Oke? Yuk, sayang. Ya udah deh, Mbak. Yuk. Ini Bu Sinta kok lama banget ya? Kau perhatiin Bu Sinta tadi di sana. Tapi sekarang kok udah gak ada ya? Kok jadi khawatir. Nanti kalau kenapa-napa sama Bu Sinta, aku lagi yang kena. Daripada aku di sini nungguin Bu Sinta, belum tahu keselamatan Bu Sinta seperti apa, mendingan aku cari aja. Kalau misal Bu Sinta gak kenapa-napa, aku langsung pergi lagi. Nanti di sini sampai rumah kita pergi mandi dulu ya. Kamu nanti biar bersih-bersih dulu, Mas. Oh iya, saya sendiri maksudnya, Mbak. Iya, maksudnya kamu sendiri. Bu Sinta? Pak David? Bu Sinta bareng sama siapa kok? Bareng sama orang gila seperti ini? Pak David, tolong jaga omongannya ya. Ya mohon maaf Bu, tapi Ibu gak pantas bareng sama dia. Pak David, cukup. Dia ini teman saya. Sini kamu. Hah? Pak David, saya belum selesai ngomong. Iya maaf Bu. Orang ini nggak akan mencelakakan saya, Pak. Jadi saya minta Pak David kenalin. Nama dia ini Mas Bagas. Tadi saya nggak sengaja ketemu sama Mas Bagas ini. Dan kayaknya Mas Bagas ini bakalan jadi teman baru saya. Dan saya akan mencarikan tempat tinggal untuk Mas Bagas. Saya juga mau memperkerjakan Mas Bagas di kantor saya, Pak. Ibu gak salah ngomong. Hah? Orang seperti ini mau Ibu rawat, mau kasih pekerjaan, Bu. Bu, saya minta maaf udah lancang sama Ibu. Ibu harus pikir-pikir dulu. Ibu baru kenal sama orang ini, Bu. Ibu kok udah ambil keputusan seperti ini sih? Pak David, tolong dong jaga omongannya, dia ini teman saya. Tapi kalau misalkan Mbak Sinta malu, gak apa-apa deh. Saya mau lanjut Mas pergi. Bagas, saya nggak ada rasa malu sedikit pun kok bareng Mas Bagas. Jadi kenalin, dia ini sopir saya, dan nanti sopir saya yang akan nemenin Mas Bagas. Ya kan Pak David? Jadi iya Bu. Pak David, saya mohon jaga sikap Pak David. Dia ini bukan orang gila atau orang jahat. Dia ini teman saya, Pak. Oke? Ya udah kalau gitu, saya minta tolong Pak David untuk temani Mas Bagas dulu ya, karena saya mau ambil minum di mobil. Nanti setelah ini kita cari makan, karena sekitar sini kayaknya ada restoran enak ya, Pak. Iya ada Bu, di sebelah sana Bu. Oke, ya udah kalau gitu saya minta tolong temani dulu ya. Mas Bagas, ditemani sopir saya dulu ya. Saya ambil minum. Siap, Mbak. Ini gak bisa dibiarin nih. Kalau orang ini masih tetap berada di sini, posisi Mas. aku bakal terancam. Saya lapar, Mas. Lapar kamu bilang? Hah? Ya, Kamu siapa? Seharusnya kamu sadar diri. Hah? Kamu tuh cuma pengemis, memanfaatkan kebaikan bos aku, tahu nggak? Dan Ya. aku nggak bakal biarin kamu hidup enak, ya, dibiayai sama bos aku. Hah? Seharusnya kamu malu dong. Hah? Mas, Kamu saya tuh memang kamu ya? seperti gembel tampilan saya, Mas. Tapi saya masih punya malu juga, dan saya juga agak memaksakan kok sama Mbak Sinta, tapi Mbak Sinta yang mau nolong saya. Alah, pasti kamu udah ngemis-ngemis ya, udah ngomong kesedihan kamu sehingga Bu Sinta itu tersentuh dan mau menolong kamu, iya kan? Hah? Aku tahu akal bulus kamu. Hah? Mas Pasti kamu mau manfaatkan Bu Sinta. Hah? Mas ini kan cuma sopir. Kok Mas sikapnya kok kayak ngelebihi bosnya sendiri sih, Mas? Cuman Bosnya kamu bilang. bosnya Mas baik banget, tapi sopirnya kok kurang ajar sih. Cuman kamu bilang, hah? Keberadaan kamu mengancam posisi aku, dan aku gak boleh biarin kamu hidup enak. Atau jangan-jangan Mas takut kehilangan kerjaan, atau Mas suka lagi sama Mbak Sinta, Mas? Kalau iya kenapa?
Hah? Aku emang suka sama Cinta. Dan aku gak mau biarin kamu deketin Cinta. Apalagi kamu nikah, ha? Kamu harus sadar diri dong. Kamu siapa? Hah? Gembel jelek seperti kamu. Saya memang cuman gembel, Mas. Tapi Mas juga harus, saya gembel aja sadar diri, Mas. Mas juga meskipun jadi sopir ya harus sadar diri. Mana mau kalau cinta sama Mas. Dia orangnya cantik, dermawan juga, baik. Mau bersanding sama sopir yang sikapnya jahat seperti Mas. Lebih baik aku. Nah, coba lihat penampilan aku. Aku lebih pantas bersanding sama Bu Cinta daripada kamu. Kamu penampilan acak-acakan seperti ini mau ngedapetin Bu Cinta, ngaca. Kamu siapa? Penampilan memang acak-acakan, Mas. Tapi suatu saat nanti Mas juga bakalan tahu kok siapa saya. Suatu saat nanti kamu bilang, aku gak bakal biarin kamu berada dan bekerja di perusahaan Bu Cinta. Kalau kamu emang punya malu, mendingan kamu angkat kaki dan jangan tampakkan batang hidung kamu lagi di depan Bu Cinta. Oke, bentar lagi saya bakalan pergi, tapi saya harus bilang sama Mbak Cinta. Apa? Mau ngemis-ngemis lagi? Ya enggak. Mau bermuka sedih lagi? Saya kan juga menghargai orang yang menolong saya, Mas. Alah, Mas juga gak ada hak buat musir saya, kecuali Mbak Cinta yang musir saya bakalan pergi. Itu cuma akal-akalan kamu, supaya kamu dikasihani. Gak mungkin Bu Cinta itu nyuruh kamu pergi, tahu nggak? Itu Mas sudah tahu. Dan jangan kamu ngadu kalau aku mengintimidasi kamu. Awas saja kamu. Mas, gak usah ngecam-ngecam saya. Mas kan juga gak tahu siapa saya sebenarnya. Saya perlu ngasih bukti apa enggak nih sama Mas? Udahlah, gak usah sok-sokan. Kalau cuma nasi bungkus seperti itu, aku bisa beli 10 bungkus, tahu nggak? Jangan bilang nasi bungkus, Mas. Penampilan boleh gembel. Ini saya ngomong seperti ini karena gak ada Bu Cinta, karena gak ada Mbak Cinta. Saya sebenarnya cuma cari orang baik yang menolong saya, tahu nggak? Ya kita lihat aja, atau mungkin saya bisa ngebuat Mas ini buat dipecat sama Mbak Cinta. Emang Bu Cinta mau mecat aku cuma gara-gara omongan kamu itu? Saya kasih tahu ya sama kamu ya, Mas. Misi saya udah selesai buat mencari orang baik. Jadi saya gak bisa dihina-hina lagi. Kalau kemarin-kemarin ini orang lain ngehina saya mah diem. Kalau sekarang Mas saya udah berani, Mas, karena saya udah nemuin orang yang tepat, tahu nggak? Udahlah, gak usah ngarang cerita ya. Kamu itu pantasnya hidup di kolong jembatan. Kamu gak pantas hidup di ruangan ber-AC, tahu nggak? Kamu harus sadar diri dong. Yang harus sadar diri nih kamu, Mas. Saya mah kalau saya mah tiap hari. Tiap hari kamu bilang, ya AC alami, enggak? Pasti kamu berkumpul hidup sama sampah dan bakteri. Mending saya berkumpul sama tidur sama sampah di dekat sampah daripada saya harus deket dengan orang seperti kamu, Mas. Bagus kalau gitu. Udah, nunggu apa lagi? Pergi sana. Ya gak bisa, saya harus pergi. Saya kasih tahu ya, saya 1 bulan lebih pergi dari rumah cuman buat cari orang baik. Dan sekarang saya udah nemuin orang yang cantik, yang dermawan, yang baik sama saya, yang hatinya tulus. Saya suruh pergi. Emang saya sebelum itu apa? Semiris itu kehidupan kamu ya. Orang tua kamu gak bisa menghidupi kamu sampai kamu itu pergi dari rumahnya, supaya kamu gak jadi beban untuk orang tua kamu. Kasian banget hidup Terserah kamu lah, Mas. Aku juga gak ada urusan sama kamu. Aku urusan sama Mbak Cinta. Aku kasih tahu nih ya sama kamu. Bentar lagi aku bakalan nikahin Mbak Cinta. Kamu gak usah nyolot, Cang. Kalau dibiarin kamu tuh, awas saja kamu. Kalau kamu masih nyelot lagi sama aku bisa bertindak lebih keras daripada ini. Dari tadi kamu ngata-ngatain aku, terus kamu malah mau nyekek aku. Sekarang mending aku duduk aja deh, nungguin Mbak Cinta. Aku ngeladenin kamu gak ada waktu. Sorry ya, gembel nih tampilan. Tapi bentar lagi bakalan nikah sama model cantik. Untung aja kamu Cinta yang ngajak, kalau nggak timpal sepatu. Aku mau harus cari kemana lagi ya, Mbak? Iya. Kebetulan, Mbak, ini kebetulan saya mau nanya, Mbak. Tanya apa ya, Mas? Ini Mbak, saya mau nanya. Saya kan mau cari bos saya, Mbak. Bos saya ninggalin rumahnya, jadi saya ditekankan sama orang tua bos saya buat nyari bos saya, Mbak.
Ini Kayaknya saya nggak tahu deh mas. ya, Saya juga. ini saya mau nanya Mbak, mungkin Boleh boleh. Siapa tahu saya kenal. Iya benar Mbak. Mungkin Mbak ngeliat orang ini Mbak. Bener ini orangnya. Iya benar Mbak. Mbak ngeliat orang ini Mbak. Kayaknya saya tahu deh mas. Namanya Mas Bagas bukan? Iya benar Bos Bagas. Emang sekarang dia di mana Mbak? Tapi mas gini mas, tadi saya nggak sengaja ketemu sama seseorang laki-laki tapi wajahnya mirip betul sama dia. Ya dia bos saya Mbak. Emang dia kerjanya apa? Kalau masalah pekerjaan jangan ditanya Mbak. Dia sultan Mbak. Jadi kerjanya banyak banget Mbak. Jadi perusahaannya di mana-mana. Cuman ini saya nggak tahu kenapa bos ninggalin rumah Mbak. Gini mas, tadi emang saya nggak sengaja ketemu sama seseorang. Wajahnya mirip betul sama yang mas tunjukin ini. Ya. Saya inget banget kok. Tapi penampilannya sangat beda jauh. Yang saya temui adalah laki-laki yang seperti gembel mas. Rambutnya acak-acakan. Sedangkan pakaiannya juga robek-robek. Beda jauh sama yang dikasih tahu mas ini, foto ini. Tapi wajahnya mirip bener kok. Sekarang dia ada di mana Mbak? Kebetulan saya juga mau ngasih minum ke orang tersebut. Atau enggak mas mau ikut saya? Ya kalau Kita boleh. pastikan aja yuk. Ya udah Mbak, kalau boleh saya mau ikut Mbak. Tapi kayaknya enggak deh mas, kayaknya karena beda jauh deh penampilannya. Tapi wajahnya sih sama, kali Ya. aja kembar. Ya siapa tahu itu bos saya Mbak. Soalnya saya udah nanya di mana-mana Mbak tentang bos saya dengan foto ini, nggak ada yang tahu Mbak. Mungkin bos saya berubah penampilan Mbak. Saya juga nggak tahu kan Mbak. Emang udah lama banget ya? Udah hampir 2 bulanan kayaknya Mbak. Oh gitu. Ya udah oke, kalau mas pengen tahu atau mau memastikan nggak apa, ikut saya aja. Kita ke tempat orang tersebut. Ya udah boleh Mbak. Ya udah yuk. Aku peringatin sama kamu. Awas kalau kamu kan. Pak David. David ini apa-apaan sih? Bu Sinta. Kamu nggak apa? Iya. Bos ngapain bos? Penampilan kayak gini bos? Kamu ngapain sih Gung kesini Gung? Ini deh. Kamu ngapain kesini Gung? Saya di sini nyari bos Bagas. Jadi saya ditekan sama orang tua bos Bagas buat nyari bos Bagas bos. Tuh, kamu ngerusak rencana aku aja. Ini sebetulnya gimana sih? Mas, Iya, Mbak. bener Mas Bagas ini? Iya bener Mbak. Jadi saya juga kaget Mbak. Kenapa tiba-tiba penampilan bos Bagas kayak gini Mbak? Mas, Gini deh. cari. Iya bener. Saya tadi Saya nanya. minta tolong dong, dipegangin dulu Mbak. Ini buat Mbak. Ini hadiah buat Mbak. Buat saya, ini apa? Ya udah Mbak, pegang aja Mbak. Ya udah deh Gung, kamu pegang Gung. Semua gara-gara kamu Gung. Kamu mau nipu saya? Saya bukan mau nipu Mbak. Mbak bisa dibuka dulu. Isinya itu apaan Mbak? Emang Ya udah dibuka aja. ini Uang semua. Itu masih banyak di dalam. Ini 1,4 Bu. maksudnya buat saya? Iya Mbak. Jadi begini saya jelasin ya Mbak. Saya sebenarnya orang kaya Mbak. Saya banyak perusahaan. Cuman dari kemarin-kemarinnya orang yang dekat sama saya cuma manfaatin masalah harta saya Mbak. Jadi saya cari orang baik yang mau nolongin saya, kira-kira ada nggak? Saya jalanin misi ini sendirian Mbak. Akhirnya saya nemuin Mbak. Tapi saya nggak ada niatan buat nipu. Dan pada akhirnya nanti saya bakalan jujur kok sama Mbak. Cuman saya senang karena Mbak udah baik sama saya. Dan saya juga mau ngasih tahu sama Mbak, supir Mbak ini kurang ajar dari tadi. Masa dia mau deketin Mbak dan saya diusir karena saya cuma jadi gembel, karena saya gak pantas Mbak. Gue kasih tahu ya sama kamu ya. Kamu gak usah bilang bos sama aku. Kamu ini udah kurang ajar sama aku, tahu nggak? Kamu nih, aku gak masalah pekerjaan kamu apapun. Tapi aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan pernah ngehina orang lain, apalagi yang udah kesusahan kayak aku tadi. Kamu mau dipecat? Hah? Jangan. Mbak, saya bisa cari 1000 supir seperti dia dan lebih baik dari dia, Mbak. Bu, saya jangan dipecat dong Bu. Saya kan udah lama kerja sama Ibu. Ya, tapi saya Tapi nggak nyangka. dia mau deketin Mbak Sinta. Benar Pak David. Selama ini saya curhat sama Pak David, apa-apa saya selalu cerita sama Pak David. Ternyata Pak David ada niatan lain. Iya, yang. Saya minta maaf Bu. Jadi sebelumnya saya minta maaf sama Mbak. Kayaknya orang ini harus dikasih pelajaran deh.
Saya boleh ngomong berdua nggak sama Mbak? Minta tolong dong, orang ini disuruh pergi Mbak. Ya udah kalau gitu Pak David, saya minta tolong Pak David kembali ke mobil dulu. Sekarang Pak. Iya, Bu. Gung, Iya bos. kamu balik ke rumah Gung, nanti aku pulang Gung. Beneran bos? Ya aku bakalan pulang. Bilang aja sama orang tuaku kalau aku baik-baik aja. Nanti aku bakalan bawa calon istri, bilang aja begitu Gung. Oke? Ya udah deh bos, kalau gitu biar saya bilang ke orang tua Bos Bagas. Oke, ya udah. Dari sini. Ini maksudnya apa sih? Mbak, saya sebelumnya mohon maaf. Tapi kayaknya ya walaupun kita masih pertama ketemu, tapi saya mulai ada perasaan sama Mbak. Ya kalau misalkan Mbak masih punya pasangan, ya saya mundur aja, gak apa-apa Mbak. Enggak kok. Atau jangan-jangan kamu juga bisa baca perasaan saya ya? Yes. Ya sebetulnya tadi juga saya sedikit ada rasa sama kamu ya, meskipun penampilan kamu kayak gitu, tapi feeling saya kuat kok kalau kamu itu emang beneran tampan dan baik hati. Kan buktinya sekarang kamu udah nggak pakai rambut badai kamu malah makin tampan. Cuman Mbak yang bilang saya tampan Mbak. Waktu berpenampilan jadi gembel, saya sebenarnya tadi udah seneng banget karena Mbak ya orangnya baik, apalagi cuman sama gembel sama saya, sama gembel yang seperti saya tadi Mbak bisa baik, apalagi sama orang yang udah jelas-jelas dia bukan gembel. Ya saya yakin hidup saya bakalan lebih bahagia bareng sama Mbak. Tapi mohon diterima ya uangnya Mbak. Tapi sebetulnya ini nggak perlu. Ya nggak apa-apa, kurang banyak. Enggak kok, ini juga nggak perlu sebenarnya karena dari awal juga saya lihat kamu memang orang baik. Udahlah Mbak, itu kan hitung-hitung saya juga bantu Mbak. Balasan saya karena Mbak udah berbuat baik sama saya. Jadi saya minta tolong Mbak jangan tolak ya. Ya udah, kalau gitu saya terima ini ya. Ya udah deh kalau begitu. Terus sekarang boleh nggak kalau saya tetap ngajakin kamu buat makan bareng saya? Wah, boleh banget Mbak. Tapi ngomong-ngomong, sopir Mbak gimana? Suruh jalan kaki aja lah Mbak. Dia udah ngancam-ngancam saya tadi Mbak. Seandainya saya takut sama dia, saya udah kabur tadi Mbak dari sini. Saya benar-benar minta maaf ya karena setahu saya supir saya nggak pernah bersikap seperti itu. Ya udah deh Mbak. Kalau begitu, mending sekarang kita langsung jalan aja ya. Saya bisa kok nyetir mobil, karena tunggangan saya tiap hari mobil Mbak. Dan saya bakalan ngenalin Mbak sama orang tua saya, oke? Boleh nggak? Saya nggak bakalan jahat, saya janji sama Mbak. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang. Ya udah, mending sekarang kita langsung jalan. Dan Mbak gak keberatan kan saya bawa ke orang tua saya Mbak? Enggak kok, malah saya senang. Ya udah deh kalau begitu kita langsung jalan aja ya Mbak.